Sebelum saya menjelaskan bagaimana tutorialnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yaitu mengajar? Pada dasarnya, mengajar adalah usaha untuk menciptakan kondisi atau suatu sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk melangsungkan suatu proses belajar. Bila belajar disebut dengan milik siswa, maka mengajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru. Dari penjelasan di atas, maka mengajar adalah aktivitas kompleks yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa sehingga terjadi suatu proses belajar. Aktivitas kompleks yang dimaksud antara lain yang pertama, mengatur kegiatan belajar siswa, yang kedua, memanfaatkan lingkungan baik di kelas maupun di luar kelas, yang ketiga, memberikan stimulus, bimbingan pengarahan, dan dorongan kepada siswa. Ada 3 tahap dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga, tahap evaluasi atau penilaian. Persiapan yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum melakukan mengajar. Yang pertama, persiapan membuat RPP. Dalam pembuatan RPP ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam membuatnya. Yang pertama, menyantumkan identitas, yang kedua, kompetensi dasar, yang ketiga, indikator, yang keempat, tujuan pembelajaran, yang kelima, materi pembelajaran, dan yang keenam, metode dan pendekatan pembelajaran, yang ketujuh, langkah-langkah pembelajaran, yang kedelapan, sumber dan media pembelajaran, dan yang kesembilan, penilaian pembelajaran. Yang kedua, metode apa yang akan dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan suatu proses belajar mengajar. Yang ketiga, membuat media atau alat peraga yang akan digunakan. Yang keempat, memberikan motivasi kepada siswa. Berikut ini contoh langkah-langkah dalam proses pembelajaran, di mana di dalam video tersebut hal yang harus dilakukan yang pertama, guru mengucapkan salam, menanyakan kabar siswa. Yang ketiga, guru mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru mengecek kesiapan siswa dengan mengisi lembar kehadiran. Hadir Bu. Suci Indahiliani. Akhirudin. Hadir Bu. Alpatriananda. Yang kedua, tahap kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti ini berisi tentang materi yang akan diajarkan oleh seorang guru kepada siswa yang mencakup 5 tahap. Yang pertama, tahap mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Hewan yang bertulang belakang. Contohnya seperti gajah, kanguru, sapi, dan ikan paus. Nah, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya udang, bintang, kecoa, ada laba-laba, lalat. Gimana? Sudah paham belum? Paham Bu. Ingat belum apa itu hewan vertebrata? Ada Bu, saya Apa? hewan yang bertulang belakang. Ya, contohnya apa Suci? Ada gajah Bu, Ya. sapi, sama paus, sama kanguru. Ya, pintar. Nah, sedangkan hewan invertebrata itu apa Isa? Hewan yang tidak bertulang belakang Bu. Ya, contohnya apa Akhirudin? Udang Bu, sama bintang laut, Terus laba-laba, lagi? lalat sama kecoa Bu. Iya, udah bisa ya Nak ya. Sekarang
Di sini hewan menurut jenis makanannya terbagi menjadi 3, yaitu ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, ada yang tahu apa itu hewan karnivora? Tidak, Bu. Nah, di sini Ibu jelaskan. Hewan karnivora adalah jenis hewan pemakan daging, sedangkan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, yang ketiga, omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Gimana anak-anak? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Oke. Contoh hewan karnivora yaitu harimau, komodo, burung elang, buaya, singa, dan macan. Sedangkan hewan herbivora adalah kambing, kerbau, gajah, dan zebra. Contoh hewan omnivora yaitu ada ayam, bebek, tikus, kambing, dan ikan lele. Gimana nak? Sudah paham Elpa? Sudah, Bu. Coba jelaskan tadi yang Ibu bilang apa itu hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Iya, gimana Udin contohnya? Contohnya harimau, komodo, Burung, elang, buaya. dan singa. Iya. Nah, Suci, apa itu hewan herbivora Suci? Hewan pemakan tumbuhan, Bu. Contohnya? Ada kambing, gajah, jerapah, dan lain-lainnya, Bu. Iya. Insa, apa itu hewan omnivora Insa? Omnivora adalah hewan pemakan daging maupun tumbuhan, Bu. Ya, contoh hewannya? Ayam, tikus, Bebek. babi, Iya, ikan lele. dan ikan lele. Iya, benar. Bagus ya, kalian cepat menangkap materi hari ini. Baiklah, sekian pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Sebelum pulang yuk, mari kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Hore! Ayo, Berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Biar semangat. Lihat Ibu ya, seperti ini contoh tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, ikutin ya gerakannya.